Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Bambang mengganggu waktunya. Jadi saya ada tugas untuk pendidik negara. Itu tugas demonstrasi kontekstual. Itu tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Jadi mungkin saya akan mengadakan wawancara kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tidak apa-apa Pak ya? Silakan. Oke. Jadi gini Pak. Kan Bapak selama menjadi kepala sekolah ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidang moral? Nah, kan biasanya kalau di sekolah itu selalu ada masalah yang mungkin yang kita hadapi gitu. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya, apakah ini bidang moral atau dilema etika? Baik, terima kasih Bu Ade atas kesempatan dan kepercayaannya. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama berkaitan dengan cara saya bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral tersebut. Memang selama menjadi kepala sekolah tentunya ragam masalah itu ada gitu ya. Ada yang masalah-masalah organisasi, masalah bahkan personal dan lain-lain. Tapi berkaitan dengan khusus masalah dilema etika dan rujukan moral, saya sementara baru bisa menemukan kasus dilema etika. Untuk saat ini belum pernah menemukan rujukan moral itu menjadi sebuah masalah selama menjalani sebagai kepala sekolah. Kaitannya dengan identifikasi dilema etika tersebut yang saya rasakan, kalau namanya dilema itu kan pasti memunculkan sebuah kebimbangan dalam mengambil keputusan, sama-sama punya nilai tersendiri. Ada plus delta dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Tapi yang paling penting ketika mengidentifikasi itu, kita kalau berdasarkan pengalaman, identifikasi itu muncul ketika kita menimbulkan sebuah kebimbangan. Nah, kebimbangan itu kalau sebagai kepala sekolah kan ini kan organisasi, itu bisa teratasi dengan berdiskusi pada tim yang ada. Terima kasih ya Pak ya. Jadi memang mungkin Bapak sudah menghadapi berbagai kasus baik organisasi, dengan murid atau secara personal gitu ya sebagai pimpinan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan bersamaan tetapi kedua-duanya mengandung kebajikan. Berkaitan dengan masalah mekanisme dalam pengambilan keputusan, dan jawaban pertama sebenarnya sudah saya singgung, gitu kan. Saya sebagai kepala sekolah tidak ingin hadir sebagai personal, gitu kan. Ketika saya hadir sebagai kepala sekolah itu berarti kan ada tim di dalamnya. Tim saya itu ada wakil kepala sekolah dan ada tim-tim yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan, mungkin masalah sarana, masalah kurikulum dan lain-lain, gitu kan. Sehingga tergantung dari permasalahannya itu melibatkan siapa dan permasalahan bertema apa ya. Jadi kita tetap harus mengambil keputusan agar permasalahan organisasi ini bukan permasalahan pribadi, sehingga ketika sudah diambil itu jadi keputusan bersama yang kita kedepankan. Itu. Oke Pak, jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu bersama tim biasanya ya Pak ya, kita itu metode organisasi. Nah kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Berkaitan dengan sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya, tapi mungkin ini masalah prosedur lebih detail gitu ya, lebih detail. Sekali lagi tergantung spesifikasi permasalahannya. Kalau berhubungan dengan masalah siswaan, gitu kan, tentunya ya saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak langsung mengambil keputusan. Saya akan mengumpulkan, kalau ini tentunya bersifat krusial ya, kita mengumpulkan yang berhubungan di dalamnya. Misalnya teman kelas, kita pasti akan melibatkan anak tersebut, 30 anak tersebut, guru BK, wakil kesiswaan, dan kalau misal pada tahap level yang sudah sangat emergensi, tentunya seluruh pimpinan dan pihak-pihak terkait yang ada. Jadi kejelasan sebuah informasi itu penting terhadap sebuah kasus. Dan setelah itu
kalau memang itu menimbulkan dilema, kita bawa lagi ke arah yang lebih besar, misalnya biar majelis guru tahu juga memberikan kontribusi, ya, gitu kan. Karena semakin banyak masukan, bisa saja itu menimbulkan sebuah kejernihan dalam mengambilkan keputusan, dan ketika itu diambil, semua merasa terlibat. Oh, kesepakatan kita ini, seperti itu. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak melibatkan semua pihak dari unsur terkecil sampai nanti mungkin dirapatkan di majelis guru, sehingga keputusannya lebih jernih, mungkin lebih banyak pertimbangan-pertimbangan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang efektif itu sebetulnya dalam teori berbagai macam organisasi ada. Yang paling penting adalah kejelasan sebuah informasi dalam mengambilkan keputusan. Kejelasan informasi itu yang berupa fakta kita kedepankan, yang berupa opini, berupa penafsiran, itu yang harus kita cari dulu. Sini ini agar kita tidak salah dalam mengambilkan keputusan. Jadi sekali lagi saya jadi kejelasan sebuah informasi harus sampai berupa fakta baru kita bisa mengambil keputusan, dan musyawarah dengan musyawarah seperti itu akan membuat kita lebih bisa memberikan sebuah masukan, serta kita tetap, karena kita kan sekolah yayasan, kalau hal-hal yang bersifat krusial yang bisa mempengaruhi sebuah kestabilan itu tetap harus konsultasi dengan yayasan. Minimal mereka kita informasikan bahwa ada permasalahan yang sekolah harus buat kebijakan. Mereka tahu, walaupun mereka tidak akan intervensi, tapi mereka tidak tahu, sehingga kejelasan informasi sudah kita dapat, musyawarah kita sudah kita dapatkan, dan konsultasi atau penginformasian kepada lembaga di atas kita itu penting. Oke, jadi hal efektif yang menurut Bapak dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kita harus menentukan ini fakta atau opini dulu ya Pak ya. Jadi kita gali dulu fakta, kemudian nanti dimusyawarahkan, kemudian nanti dikonsultasikan dengan pihak yayasan sebagai pelindung ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, berkaitan dengan itu tantangannya adalah menurut saya paling besar adalah bias subjektif. Maksudnya subjektif ini yang mungkin saja beberapa pengalaman tidak ada karena faktor kedekatan terhadap subjek masalah. Itu seperti itu ya. Masalah itu yang kadang-kadang kita harus mulai belajar untuk memilah-milah. Oh, ini kita sudah objektif, sebenarnya objektif dari berbagai macam kasus. Kita kadang-kadang harus bisa menghilangkan atau meminimalisir kepentingan-kepentingan terhadap yang menjadi sebuah permasalahan tersebut. Karena ini kan lembaga pendidikan ya, kadang-kadang karena lembaga pendidikan ini unsur-unsur rasanya tetap akan ada, sehingga harus hati-hati dalam mengambilkan keputusan. Enak tidak enak, kemudian sebetulnya ini benar salah, itu juga harus berhati-hati. Makanya jangan terburu-buru dalam mengambilkan keputusan. Jadi masalah satu besar itu masalah bias subjektivitas. Jadi subjektivitas itu sangat besar pengaruhnya terhadap ini apa yang menjadi kendala. Tapi selama ini Bapak itu sudah berusaha untuk meminimalisir ya Pak subjektivitas ini. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih berkaitan dengan itu. Tentunya melihat kasus per kasus. Kan kita melihat dalam skala prioritas ya, bahwa itu masalah yang sangat cepat harus kita selesaikan. Kita memang harus punya pengalaman kuat, belajar dari pengalaman siapapun. Oh, ini masalahnya harus segera. Tapi sesegera apapun ketika itu tentunya harus ada kejernihan dalam mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya saat itu belum termasuk prioritas sekali, masih kita bisa dibincangkan. Tentunya sekali lagi tim itu yang harus kita panggil. Apalagi misalnya tidak terlalu prioritas, perlu bisa ditunda dan sebagainya, itu kan bisa lebih prioritas waktu. Jadi tergantung dari sebuah kasus per kasus. Nggak mungkin pula ketika kita bicara
kasus itu harus saat itu juga. Apalagi orang tua misalnya, kalau misalnya melibatkan orang tua sudah berada di sekolah, sudah berada dalam ruangan yang sebelumnya tanpa izin dan sebagainya, mungkin ada sebuah komplain mungkin ya. Kita kan lembaga pendidikan seperti ini biasa menghadapi hal seperti itu. Gak mungkin pula nanti ya Pak tanggal sekian kita datang. Gak mungkin pula pasti itu. Kita sekali lagi kita kembalikan kejernihan informasi, kejelasan informasi. Bisa saja dengan kita diskusi seperti itu, oh ada sebuah titik tengah yang bisa kita ambil. Oke Pak, jadi nggak selalu harus ada jadwal gitu ya Pak ya, tergantung kondisi saat itu situasional gitu ya Pak. Jadi kalau memang mendesak saat itu dan situasinya harus diselesaikan saat itu ke bawah itu, tapi kalau bisa ditunda, bisa dikomunikasikan, didiskusikan, dikasih space waktu gitu ya jadwalnya gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, ya bagi saya di sekolah kita ini yang paling mempermudah adalah masing-masing tim personal itu sudah paham kerjanya, sehingga ketika saya sebagai kepala sekolah ketika ada menghadapi satu dilema etika seperti itu, oh saya akan memanggil ini, saya akan mengumpulkan si itu sesuai dengan bidangnya. Biar lebih jelas, lebih fokus pada penyelesaian masalah, bukan bermain-main pada penyebab masalah, tapi fokus bagaimana solusinya seperti apa. Karena sekali lagi sudah memaparkan ke organisasi kita, SMA ini lebih mudah menyebabkan itu. Itulah mereka yang membuat saya selaku kepala sekolah jadi lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus. Jadi ada tim ya Pak ya yang mungkin selama ini mensupport Bapak sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya Pak ya. Kemudian ini yang terakhir ya Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Tentunya pembelajaran yang paling berharga adalah pendewasaan diri sebagai pemimpin. Sekali lagi saya ulangi, istilahnya saya suka pendewasaan diri sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan kalau tidak dihadapkan pada satu kondisi dilema itu tidak akan bijak. Dengan adanya dilema dia akan menghadapi masalah mana yang harus di titik tengah kayak gitu kan. Nah dalam hal itu juga pembelajaran bagaimana sebuah kesuksesan seorang pemimpin itu tidak bisa dari pribadi. Harus ada tim yang bergerak mendukung semua dirinya untuk bisa kokoh dalam mengambil keputusan. Pemimpin itu masalah sederhana kok, membuat kebijakan dan berani mengambil keputusan. Masya Allah Pak, luar biasa. Jadi pembelajaran Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan menjadi pendewasaan diri Pak ya. Kemudian Bapak menyadari bahwa besarnya seorang pemimpin itu tim support yang membantu Bapak selama ini. Baiklah Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya mendapatkan banyak pelajaran hari ini dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan saya ke depannya untuk bergerak. Dan kemudian Bapak sehat selalu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Maaf ini saya mengganggu waktunya Pak Aris. Jadi pada kesempatan ini saya diminta dari program pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Jadi mohon waktunya Pak Aris ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak Aris, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin kan namanya Pak Aris selaku pimpinan tentu pasti ketemu dengan banyak masalah gitu. Jadi bagaimana Bapak menentukan ini dilema etika atau rujukan moral gitu? Sudah jadi pimpinan pendidikan memang kita harus memahami kaitan dengan etika, moral, kemudian saling berdekatan yang sangat mempengaruhi. Kita sebagai pimpinan bahwa memang kita harus mengidentifikasi kasus-kasus problem yang ada bersentuhan dengan tugas-tugas kita. Itu kita memang melakukan memilah. Jadi dilema atau etika
regulasi aturan-aturan yang sudah kita sepakati dan masuk juga pada kode etik yang memang sudah kita disepakati. Oke, terima kasih Pak Aris ya. Jadi selama ini Pak Aris sudah melakukan identifikasi ya. Siap, ini ya. bujukan moral atau ini dilema etika. Kemudian pertanyaan kedua Pak Aris, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama dalam kasus-kasus yang ada dua kepentingan bersamaan, dua-duanya sama penting dan dua-duanya mengandung kewajiban. Dua hal yang bersifat pertama lain lah. Jadi kita berusaha untuk memilah kira-kira levelnya ini bisa kita langsung tangani atau bisa langsung kita melakukan tindakan, dan tetap saja kita melakukan melalui tembok. Tidak bisa diputuskan oleh seorang kepala sekolah, tapi juga kita bersama dengan tim kita menjadi di dalam tim itu sendiri kita saling berkomunikasi untuk bisa membuat sebuah keputusan pemilihan terhadap program tersebut. Santer ataupun kita khawatir terhadap isunya menjadi sebuah masalah, kita selalu melakukan diskusi dengan tim dan tidak tertutup kemungkinan juga kita melakukan seperti menggunakan seling jika itu berkaitan dengan masalah-masalah di dalam kesehatan. Kemudian hal-hal seperti ini yang kita lakukan dalam keputusan itu. Ketika prosedurnya Bapak menghubungi tim, mungkin BK juga atau pimpinan gitu ya Pak ya. Baiklah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kita membuat skala prioritas. Prioritas yang pertama, ini atau masalah ini urgent apa tidak? Urgent apa tidak? Kalau seandainya ini kita anggap ini urgent, maka itu memang harus secepatnya kita tindakan. Secepatnya kita melakukan untuk mencarikan solusi dan juga melakukan berbagai alternatif untuk mencarikan solusi. Menentukan ini urgent atau tidak gitu Pak ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam bagi Bapak dalam mengambil keputusan nih ketika ketemu kasus-kasus dilema etika ini? Tentu mungkin ada tantangan-tantangan yang mungkin Bapak hadapi. Nah, kira-kira apa aja? Ketegasan yang pertama, kita tegas di dalam hal ketika kita mengambil keputusan bahwa kita memang sudah punya dasar yang kuat, pertama regulasi, yang kemudian yang kedua adalah tentunya juga keputusan yang sudah disepakati bersama. Ada regulasi, misalkan aturan-aturan yang mengikat yang sudah ditentukan oleh berdasarkan namanya atau mungkin oleh yang sudah berlaku. Nah, kemudian ketika ada kesepakatan dan juga keputusan bersama bahwa kita melihat situasional sekolah ketika ini tidak misalnya tidak sinkron, satu problem itu sinkron dengan etika atau kode etik atau dengan peraturan dari yayasan, kita juga harus bahwa tidak seluruh itu harus bisa diganti aturan-aturan. Contoh, ketika yayasan mengatakan ataupun mengatakan bahwa ketika anak ini sudah melakukan hal yang perlu katakan begitu, tapi kesepakatan kita di sekolah kita masih mampu untuk melakukan pembinaan. Nah, itu kan artinya
atau masyarakat ya penentu kebijakan yang mungkin kurang sesuai dengan situasi di lapangan gitu. Nah, jadi harus pandai ya memilih dan memilah gitu ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi begini, kita melihat pada urgent apa tidaknya bahwa kasus itu besar atau tidak. Kalau masalah kasus itu katakanlah masalah harus cepat ditangani. Ini kita tidak menunggu waktu, tidak menunggu besok, tidak menunggu minggu depan. Ya, bahwa kita sebagai pimpinan harus cepat tanggap dengan hal-hal yang sifatnya akan berbahaya untuk situasi dan baik itu untuk siswa, untuk sekolah, masyarakat istilahnya gitu. Jadi kita harus melakukan menjelaskan itu. Nah kalau seandainya itu masalahnya mungkin masalah ini tidak mesti harus ditangani oleh kepala sekolah, pimpinan, itu cukup selesai oleh pimpinan konseling atau bahkan oleh guru yang bersangkutan sekali bisa ini, kenapa tidak? Kenapa harus kita segala sesuatunya dihadapkan kepada seluruh pimpinan kita seperti itu. Itulah salah satu contoh kita untuk cara kita untuk situasional ya Pak, kalau ini urgent harus selesai diselesaikan di tempat, tapi kalau misalnya tidak terlalu urgent melalui prosedur ya Pak, apakah melalui gurunya dulu, BK dulu, kepala sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke, jadi tetap saja kita harus menggalang atau menjalin hubungan yang sangat bagus antara sekolah, masyarakat, media desa. Mungkin apa yang akan Bapak kita lakukan terbuka untuk kritik dan juga saran-saran. Ketika sudah kita menjalin hubungan baik antara sekolah dengan orang tua dengan masyarakat, maka ini akan menjadi tersendiri bagi kita untuk kita ada bercerita bersama. Ketika nanti kita tidak melakukan hubungan baik dengan masyarakat dan orang tua dan sebagainya, ini akan sulit. Maka begitu juga dia keluar, dia akan merasa bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun kesalahan kita lakukan, kita tetap menganggap itu adalah suatu problem. Tetapi ketika sudah melakukan diskusi hubungan baik itu semuanya, maka akan dilakukan dengan bijak. Jadi orang tua, guru-guru ya masyarakat semuanya itu berperan ya dalam membantu Bapak mengambil keputusan gitu ya Pak, menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ini. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak dapatkan selama Bapak menjadi pimpinan dan mengambil keputusan? Jadi pelajaran apa yang sudah Bapak dapatkan selama ini? Oke, pengalaman yang berharga dan masalah besar tapi tidak kita bisa besarkan. Apa yang katakan tidak bisa besarkan? Artinya ketika kita menyelesaikan permasalahan, padahal itu besar, kita mampu menyelesaikannya tanpa harus orang luar terlibat. Contoh tanpa orang luar terlibat seperti itu, mungkin yang lebih sifatnya lebih tinggi ya. Artinya ketika masalah seperti itu bisa kita selesaikan secara dan kan namanya secara internal lalu namanya. Kalau secara internal kita ini kan harus keluar gitu. Bahkan justru kalau kita bicara masalah-masalah problem kita keluar, itu kan akan membuat kita jadi besar. Maka itu yang kita lakukan selama ini, bahwa masalah besar masalah kecil kalau bisa itu habis gitu. Itu buat itu. Ya, jadi pembelajaran Bapak selama ini mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil gitu ya Pak. Itu kalau bisa itu seperti itu. Dan alhamdulillah itu terbukti ya sama ini ya Pak ya. Di sekolah Bapak menjadi dengan baik, prestasi anak, guru-guru sangat baik di SMP Cendana. Terima kasih waktunya, mohon maaf ya Pak sudah mengganggu kesibukannya. Kami izin pamit ya Pak. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Ade. Mohon maaf ya Bu Ita. Jadi waktunya ada tugas dari pendidikan untuk melakukan wawancara
keputusan oleh pimpinan khususnya kepala sekolah ini. Nah, kira-kira kita ada waktu. Insya Allah disediakan. Terima kasih Wita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau kami sampaikan. Yang pertama, selama Bu Ita menjabat jadi pimpinan, bagaimana Bu Ita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama Bu Ita jadi kepala sekolah pasti ketemu lah permasalahan ya, baik dengan orang murid, dengan siswa. Bagaimana Bu Ita mengidentifikasi ini adalah masalah dilema etika atau ini adalah rujukan moral? Kalau saya melihatnya dari masalah itu, apakah dia termasuk benar atau salah? Kalau benar atau salah itu berarti kita berkaitan dengan Tuhan. Jadi bukan dilema etika. Tapi kalau masalahnya berkaitan dua-duanya sama benar melawan benar, artinya berarti itu adalah dilema etika. Oke, terima kasih. Jadi ada dua kepentingan yang bersamaan yang dua-duanya Sama-sama benar, betul gitu ya. dua-duanya benar, cuma ada yang lebih benar dan dua-duanya benar gitu. Nah, itu dilema etika. Dilema etika. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Kalau saya melihatnya mana yang lebih benar di antara keduanya, tetapi keputusan tersebut tidak boleh ada yang dirugikan, jadi sama-sama diuntungkan, semua kedua pihak akhirnya menerima keputusan yang kita ambil. Jadi walaupun dua-duanya benar, tentu ada yang lebih besar nilai positifnya. Nah, itulah yang kita. Jadi Ibu lebih mengutamakan yang positifnya lebih banyak gitu Ya, ya, positifnya lebih banyak tanpa merugikan yang lain. Jadi kedua-duanya tidak ada yang dirugikan, sama-sama diuntungkan. Oke, terima kasih Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mau mengambil keputusan? Akan identifikasi dulu masalahnya. Lalu saya akan gali informasi dari pihak-pihak yang berkaitan sehingga kita dapatkan fakta sebenarnya masalah itu seperti apa, baru kita pikirkan solusinya. Untuk solusi nanti juga melibatkan warga sekolah, karena semua warga sekolah akan saling membantu untuk kebaikan bersama sehingga juga bisa mencari pemecahan masalahnya bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Ita. Jadi Ibu akan melakukan identifikasi terhadap masalah dulu, kemudian nanti melibatkan semua warga sekolah yang berkepentingan gitu ya Bu ya. Nah, sehingga keputusan diambil nanti tidak salah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang sangat efektif dalam kasus-kasus dilema etika tadi, kita ambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan, tapi tetap tidak melanggar aturan yang ada. Jadi walaupun semuanya baik, tentu kita ambil yang terbaik yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Tetap kita perhatikan norma dan aturan yang berlaku, dan keputusan itu tentu yang paling banyak untuk kepentingan umum. Jadi yang efektif itu harus sesuai dengan norma, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jadi tidak lebih banyak untuk kepentingan umum. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Tentu kalau ada masalah tentu tidak serta-merta kita dapatkan solusinya dengan baik, gitu. Itu ada tantangan-tantangan. Nah, apa kira-kira yang Bu Ita alami bersama selama ini? Tantangan bagi saya adalah bagaimana saya bisa mengambil keputusan terbaik yang menyenangkan semua pihak. Jadi itu menjadi tantangan terberat. Tantangan terberat. Jadi istilahnya keputusan tadi buat semua puas dengan keputusan kita. Oke Bu. Dan itu mungkin cukup berat ya Bu ya. Cukup berat, harus kita pikirkan solusi terbaik yang menguntungkan
menguntungkan semua pihak, yang membuat semua pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Ita, apakah Ibu dalam mengambil keputusan itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada waktunya? Ini tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya yang sifatnya urgent dan harus dibahas saat itu juga, maka saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi jika tidak urgent, ada kalanya permasalahan itu butuh proses, ada langkah-langkah penyelesaian yang tidak bisa langsung hari itu juga dapat selesainya. Misalnya harus dengan wali kelas dulu, guru bidang studi, dan pimpinan. Bahkan kalau misalnya memang sampai ke direktur, ya kita sampai ke direktur menyelesaikannya. Jadi situasional ya Bu Ita ya. Situasional, ya. Kalau bisa langsung diselesaikan di tempat, nggak perlu Kita selesaikan secepat mungkin ya. Jadi kalau memang harus ada proses, baru Kita ada jalankan prosesnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Di sekolah ini yang mempermudah atau membantu dalam masing-masing tentu kita tim di sekolah ini. Ada komite sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan wakil kepala sekolah sebagai pimpinan juga, jadi saling membantu bersama. Jadi artinya kita dengan tim untuk kebaikan sekolah ini bersama-sama. Jadi semua terlibat ya Bu? Semua terlibat. Ya, tergantung mungkin. Tergantung kebutuhannya. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu Ita. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan saat ini? Dari pengalaman yang sudah dijalankan, tentu saya akan menjadi lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu, sehingga semakin bijak dalam menentukan keputusan. Sehingga ketika ada permasalahan, kita lebih cepat menyelesaikannya, ada rasa kepuasan tersendiri, masalah itu dapat selesai dengan baik. Jadi kita lebih matang dalam mengambil keputusan. Jadi dengan adanya mungkin permasalahan selama ini sering Ya. diselesaikan menjadi lebih matang. ya. Menjadi lebih matang mengambil keputusan, jadi pengalaman menimpa kita. Baiklah Bu Ita, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf mungkin mengganggu kesibukan kita. Tapi Ini mudah-mudahan bagian dari tugas kita. mudah-mudahan ini nanti menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Kami dari Mbak kita. De. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.